Setiap anak dilahirkan dengan potensi hebat yang unik. Ada yang cerdas secara akademik, ada yang berbakat seni, dan ada pula yang berhati lembut serta suka membantu teman. Namun, potensi itu tidak akan berkembang tanpa kebiasaan positif yang menuntun mereka setiap hari. Kebiasaan baik ibarat akar yang menegakkan pohon kehidupan. Jika akar itu kuat, murid pun akan tumbuh menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan berkarakter. Sekolah dasar menjadi tempat yang strategis untuk menanamkan kebiasaan tersebut. Disinilah murid belajar tentang moral, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial. Sebagai guru di UPT SD Negeri 3 Lancirang, saya menyadari bahwa tugas utama saya bukan hanya mengajar, tetapi juga membimbing dan memberi teladan agar kebiasaan baik dapat tumbuh dengan alami. Di sekolah kami, banyak murid datang dalam keadaan mengantuk, belum sarapan. Setelah melakukan observasi awal, ternyata banyak murid tidur larut karena menonton televisi atau bermain gawai. Sebagian orang tua berangkat bekerja pagi-pagi sekali sebagai petani dan pedagang, sehingga waktu untuk mendampingi anak sangat terbatas. Akibatnya, rutinitas penting seperti sarapan dan menyiapkan perlengkapan sekolah sering terabaikan. Tantangan lainnya adalah menjaga semangat dan konsistensi murid. Pada awalnya, mereka sangat antusias mengikuti kegiatan, namun setelah beberapa minggu, sebagian mulai bosan dan kurang disiplin. Sebagai guru, saya harus terus memotivasi dan memberi contoh nyata agar semangat itu tidak padam. Keterbatasan fasilitas di sekolah juga menjadi tantangan tersendiri. Namun saya percaya bahwa dari keterbatasan itulah lahir kreativitas dan inovasi. Untuk menjawab tantangan itu, saya memulai program sederhana yang saya beri nama Menanam Kebiasaan Hebat Setiap Hari. Program ini mencakup 7 kegiatan utama sesuai dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur tepat waktu. Langkah-langkahnya sederhana, tapi dilakukan dengan penuh semangat dan konsisten. Yang pertama, bangun pagi dan datang tepat waktu. Kami memulai pagi dengan kegiatan refleksi pagi hebat. Murid berbagi cerita tentang pukul berapa mereka bangun, apa yang mereka lakukan sebelum berangkat sekolah, dan bagaimana perasaan mereka pagi itu. Murid yang datang sebelum pukul 7 mendapat bintang yang akan ditempel di buku bintang pagi, dan di akhir bulan kami memilih murid paling disiplin dengan menghitung perolehan bintang terbanyak. Kegiatan ini sederhana tetapi efektif menumbuhkan tanggung jawab dan kebanggaan pribadi. Yang kedua, beribadah dan bersyukur. Setiap pagi, kegiatan belajar kami awali dengan doa bersama, tadarus Al-Quran, dan salat duha berjamaah. Rutinitas ini membuat suasana kelas lebih tenang dan menanamkan kesadaran bahwa setiap usaha perlu diawali dengan doa. Setiap hari kami juga melaksanakan salat duhur berjamaah sebelum pulang sekolah.
Yang ketiga, berolahraga dan bergerak aktif. 2 kali seminggu kami melakukan senam anak Indonesia hebat. Suasana pagi menjadi ceria, murid lebih segar dan percaya diri. Bahkan beberapa murid yang awalnya pemalu, kini berani memimpin senam di depan teman-temannya. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Setiap Sabtu, kami melaksanakan bekal sehat hebat. Murid membawa bekal bergizi dari rumah, lalu menceritakan manfaatnya bagi tubuh. Kegiatan ini mendapat respon positif dari orang tua. Mereka mulai memperhatikan pola makan anak dan saling berbagi ide menu sehat melalui grup kelas. Yang kelima, gemar belajar dan membaca. Untuk menumbuhkan semangat belajar, saya membuat pojok literasi hebat. Setiap pagi selama 15 menit, kami mengadakan baca santai pagi. Murid membaca buku pilihan mereka, lalu bercerita kepada teman. Dari kegiatan sederhana ini, tumbuh kecintaan terhadap literasi dan kepercayaan diri berbicara. Yang keenam, bermasyarakat dan peduli sesama. Melalui kegiatan Jumat Berkah dan Jumat Bersih, murid belajar empati dan tanggung jawab sosial. Mereka menyumbangkan sebagian uang jajannya untuk membantu teman atau warga sekitar yang membutuhkan. Kami juga bergotong royong membersihkan sekolah, menumbuhkan kesadaran bahwa kebersihan dan kebaikan adalah tanggung jawab bersama. Yang ketujuh, tidur cepat dan istirahat cukup. Untuk kebiasaan tidur teratur, saya bekerja sama dengan orang tua melalui jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di rumah. Di dalamnya berisi lembar pengamatan kebiasaan tidur murid. Setiap Senin, kami berdiskusi ringan tentang hasil pengamatan tersebut. Perlahan, anak-anak mulai menyadari bahwa tidur cukup membuat mereka lebih bersemangat belajar. Setelah beberapa bulan berjalan, perubahan besar mulai terasa. Murid yang dulu sering terlambat, kini datang lebih awal dan membantu membersihkan kelas. Mereka tampak lebih segar, aktif, dan sopan dalam berinteraksi. Salah satu momen yang paling menyentuh adalah ketika seorang murid berkata, "Bu, saya sekarang tidak lupa bantu ibu di rumah sebelum berangkat sekolah." Kalimat sederhana itu membuktikan bahwa kebiasaan baik yang ditanam di sekolah kini tumbuh di rumah. Orang tua juga merasakan dampaknya. Hubungan sekolah dan keluarga menjadi lebih hangat. Banyak orang tua yang kini menerapkan kebiasaan serupa di rumah, seperti makan bersama dan berdoa sebelum tidur. Praktik ini mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan hati. Menanamkan 7 kebiasaan hebat bukan hanya membangun rutinitas, tetapi membentuk karakter.